pembahasan kaki bapak-bapak yang saya sebutkan, dan nanti ikut perarakan untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Pusiano. Yang kedua, Bapak Purwanto. Mohon ke belakang dulu untuk ikut peraraan. Kemudian ketiga, Bapak Albert Nego Adiguno. Yang keempat, Bapak Santung. Yang kelima, Bapak Gandung. Yang keenam, Bapak Purnomo. Yang ketujuh, Bapak Agus Umbar. Yang kedelapan, Bapak Petrus Pujiono. Yang ke-9, Bapak Tugiono. Yang ke-10, Bapak Aidi. Yang ke-11, Bapak Martinus Supriyanto. Yang ke-12, Bapak Karyadi. Mohon untuk ikut peraraan pada misa kali ini. Terima kasih.
Selamat sore dan berkah dalam. Hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Hari Raya Kamis Putih. Dalam perayaan ini kita dapat merenungkan bersama bahwa Kristus mau menjadi hamba bagi murid-muridnya, membasuh kaki muridnya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, keberdosaan, dan seterusnya. Inilah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita diajak untuk saling melayani satu sama lain dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, dalam kehidupan di lingkungan maupun dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Merendahkan diri menjadi hamba, memberikan diri bagi sesama supaya saudara-saudari kita mengalami keselamatan, mengalami kasih Allah dalam hidup mereka. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, seringkali dalam kehidupan kita masing-masing yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Terkadang kita sulit untuk menjadi hamba, terkadang kita sulit untuk merendahkan diri. Seringkali kita lebih mudah untuk menjadi pribadi yang sombong, yang angkuh, merasa lebih, merasa tinggi di antara yang lain. Sehingga dengan demikian kita kurang mampu untuk menjadi seperti Kristus, menjadi murid-murid yang melayani, yang mengorbankan diri bagi sesama. Maka dari itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, menyadari ada banyak kelemahan dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu di awal Ekaristi ini kita mengakui segala keberdosaan dan kelemahan kita itu di hadapan Allah dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bernard Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memberkati saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru, yang kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah dia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan untuk keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada sebagian pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pari. Beginilah kamu harus memakannya, pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melelaki kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu. Pada saat aku menghukum negeri Mesir, hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan Kristus. Sungguh beradalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sayamu. Engkau telah melepaskan belenggu. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu katakan Bapa Tuhan sampai Dia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semuanya kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore dan berkah dalam. Apakah masih ada yang ingat dengan saya? Masih ya, belum terlalu lama. Yang masih ingat tunjuk tangan dulu. Yang lain malu-malu karena tadi nggak pakai Rexona. Ya, Bapak Ibu,
karena kita berjumpa lagi, ya, khusus ibu-ibu ini ya. Romo punya oleh-oleh. Ada yang tahu benda ini? Ibu-ibu ada yang tahu? Ibu pasti semua tahu benda ini ya. Warnanya juga ikut biru ya, melihat uang ini. Uang ini berharga tidak? Uang ini bernilai tidak? Kalau saya pegang begini, ada yang masih mau? Ini udah rusak. Kalau saya sobek sedikit, masih ada yang mau? Nanti Romo ada satu pertanyaan, hadiahnya. Kalau para rasul, uang ini masih mau? Para rasul. Para rasul masih mau uang ini? Kalau suruh milih untuk para rasul, uang ini atau ini? Pilih mana para rasul? Rosario? Bohong. Yang Rosario di tangan hanya 4. Berarti yang lainnya ini Yudas semua ya. Yudas kan menjual Yesus ya, gara-gara uang ya, 30 keping perak emas gitu ya. Kalau ibu-ibu, kalau saya tanya gitu ya, pasti duit gitu ya. Mau dikasih kita cuci, dikasih rosario, pasti gak ngefek gitu ya. Gak berkuning kalau ibu-ibu ya. Lumayan bisa beli skincare gitu ya. Ya, pertanyaan untuk ibu-ibu, hadiahnya langsung dibawa cash gitu ya. Untuk ibu-ibu ini, menurut ibu-ibu, apa perbedaan para rasul dengan orang mancing? Ibu-ibu ya, bapak nggak boleh jawab, bapak harus tahu ini. Nah, tukang mancing tadi, ini Andrea semua nih, ya, tukang mancing semua. Tunjuk tangan yang tahu perbedaan rasul ya dan tukang mancing. Lumayan ini untuk beli body ya. Atau disimpan juga untuk kenang-kenangan boleh ya. Bu, monggo. Ibu itu Bu siapa? Jawabannya orisinil ya? Itu dulu itu. Kalau para rasul menjala manusia, kalau mancing menjala ikan. Ya, 50%. Ada lanjutannya. Ada yang bisa menyempurnakan? Ibu-ibu, ya, bapak berusaha itu beli rokok bahaya. Seratus untuk ibu. Kasih sinar.
dalam. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi dalam kehidupan seharian kita, uang begitu berharga, uang begitu bernilai, uang begitu sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan sadar atau tidak kita sadari, kita melewatkan segala doa, kita melewatkan segala pertemuan-pertemuan rohani kita, doa pribadi kita di lingkungan maupun dalam kehidupan gereja, terkadang hanya untuk uang dan seterusnya. Tidak salah, tapi seringkali uang menjadi segala-segalanya, dan tak jarang kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bagi Kristus boleh dikatakan manusia yang berdosa itu bagaikan juga seperti uang. Bagi Yesus, manusia adalah ciptaan yang paling penting. Bagi Yesus, manusia adalah ciptaan yang tertinggi. Bagi Yesus, manusia adalah ciptaan yang menjadi pusat segala ciptaan. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, dan akhirnya Dia pun menciptakan manusia agar manusia hidup, agar manusia menjadi pusat segala ciptaan. Itulah bagi Yesus begitu pentingnya manusia. Maka tak jarang Yesus berani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Dan sebelum menyelamatkan manusia, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya? Yesus membasuh kaki para muridnya. Kaki adalah bagian yang paling kotor yang ada dalam diri manusia, penuh dengan kuman, penuh dengan kotoran, ya, penuh dengan luka-luka. Terkadang kalau kita menginjak sesuatu terluka, ya, bisa jadi menjadi korengan dan seterusnya. Bagian yang paling menjijikkan, Yesus berkenan menyentuh, membersihkan bagian yang paling kotor di dalam diri manusia. Sebelum membersihkan, Dia menanggalkan jubahnya, seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini. Dia menanggalkan jubahnya, Dia menanggalkan pakaiannya, melepaskan pakaian kebesarannya, jubahnya Dia lepaskan, dan Dia merendahkan diri kepada para murid, membersihkan kaki para murid, mengorbankan dirinya agar para murid menjadi bersih, menjadi suci, meskipun penuh dengan noda dan keberdosaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Yesus adalah tradisi bangsa Yahudi pada waktu itu. Dalam tradisi bangsa Yahudi, kalau kita bertamu ke dalam rumah seseorang, tuan rumah akan memanggil hamba di dalam rumah itu, dan kemudian meminta hamba itu untuk membersihkan sang tamu, agar kaki sang tamu pada akhirnya menjadi bersih, tidak kotor lagi. Karena pada zaman dahulu, mungkin juga sampai sekarang, di sana itu banyak pasir, banyak debu, sehingga setiap kita keluar rumah itu kaki kita, sandal kita pasti akan kotor karena debu. Dari tradisi ini kita dapat mengerti bersama bahwa Yesus merendahkan diri, bukan hanya merendahkan, tetapi Yesus berani mau menjadi hamba bagi para murid-muridnya. Yesus menanggalkan bajunya yang mewah, yang megah, dan Dia merendahkan diri, menjadi hamba bagi para murid, membersihkan para murid yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kotor, yang penuh dengan kerusakan moral, perkataan maupun tindakan mereka. Karena kata Injil hari ini, tidak semuanya kamu bersih. Maka Yesus membersihkan para murid, secara khusus untuk membersihkan juga para murid yang mengkhianatinya, yaitu Yudas Iskariot.
Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus tidak meninggalkan. Yesus tidak membuang para murid yang kotor, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keberdosaan. Hal yang sama pun diajak untuk kita semua, para murid-murid Kristus. Sebagai murid-murid Kristus, kita semua diajak untuk meneladani Yesus. Mungkin dalam diri kita masing-masing kita merasa penuh dengan sesuatu yang kotor dalam hidup kita. Seringkali kata-kata kita melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Seringkali kata-kata kita melukai istri, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, dan seterusnya. Seringkali kata-kata kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang menyakiti hati orang lain, kata-kata yang tidak baik untuk didengarkan. Seringkali kita bertindak tidak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita penuh dengan kelemahan. Hidup kita kadang-kadang rusak karena perbuatan kita masing-masing, karena kelalaian, karena kelemahan, karena keberdosaan yang kita lakukan. Dalam situasi seperti itu, kita diingatkan untuk menjadi seperti Kristus. Ketika hidup kita kotor, ketika hidup kita rusak, ketika hidup kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan, kita diajak untuk membasuh diri kita. Kita diajak untuk membersihkan kata-kata kita yang melukai hati keluarga kita, tetangga kita, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk membasuh tangan kita yang seringkali sadar atau tidak sadar melukai fisik saudara-saudara kita, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita membasuh kekurangan dan kelemahan kita. Kita diajak untuk membersihkan, kita diajak untuk menyucikan, kita diajak untuk mengkuduskan pribadi kita masing-masing. Hal itu tampak dari baju yang kita pakai pada hari ini. Itu adalah simbol niat, itu adalah simbol motivasi Anda bahwa Anda ingin berubah hidup Anda menjadi lebih baik. Anda ingin merubah hati Anda menjadi putih yang dulu mungkin sangat gelap. Anda ingin merubah mulut Anda yang dulu mungkin mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang menyakiti hati orang lain. Dengan baju putih yang Anda kenakan, Anda ingin mengubah kata-kata Anda menjadi kata-kata yang penuh dengan kebaikan, kata-kata yang penuh cinta kasih bagi keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Inilah semangat yang mau dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita berani untuk membasuh, membersihkan diri kita masing-masing, agar kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, tak jarang mungkin kita juga melihat saudara-saudari kita yang juga rusak, yang juga kotor, yang juga memiliki kelemahan dalam hidup mereka. Hal yang sama, kita pun diajak untuk berani mengingatkan, kita diajak untuk berani membasuh saudara-saudari kita yang kata-katanya penuh dengan kata-kata yang merusak, yang kata-katanya penuh dengan kotoran yang mengotori hidup sesamanya, kata-katanya yang menyakiti hati sesamanya, dan seterusnya. Kita diajak untuk berani memberikan nasihat, kita diajak untuk berani membasuh saudara-saudari kita yang punya kelemahan dan kekurangan dalam hidup mereka. Dalam komunitas yang paling kecil, mari kita membasuh pasangan hidup kita, suami kita masing-masing. Mari kita membasuh istri kita masing-masing yang terkadang juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Mari kita juga membasuh anak-anak kita yang tak jarang sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Seringkali melawan orang tua, seringkali bermalas-malasan, seringkali tidak mau bekerja, seringkali tidak mau berdoa, seringkali tidak mau membantu orang tua dalam perjuangan hidup mereka. Mari kita saling membasuh
dalam keluarga kita masing-masing, suami, anak, dan istri anak-anak kita, supaya keluarga kita masing-masing pada akhirnya dikuduskan, disucikan, dan pada akhirnya juga dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus sendiri yang juga Tuhan teladankan dalam peristiwa Kamis Putih ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai murid-murid Tuhan, kita diajak untuk berani meninggalkan keegoisan kita, berani meninggalkan kelemahan dan kekurangan kita. Ketika kita berani meninggalkan keegoisan dan kekurangan kita, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memberikan daya, Tuhan akan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita dapat menjalankan kehendak Tuhan, kehendak mulia Tuhan, agar kita menjadi kudus, menjadi suci dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan pembasuhan kaki.
Kita lanjutkan dengan doa umum. Dengan membasuh kaki muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paulus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paulus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hendak sejenak kita ungkapkan permohonan kita di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang mengasihi, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan selalu selalu kemudahan kami melalui kami persembahkan kepada hasil bumi dan usaha manusia yang kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan selalu selalu kemudahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah, terimalah persembahan ini dan bersatukanlah dengan kurban Putra-Mu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah menggerakkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab melalui zat Putra-Mu yang menyelamatkan seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru.
sumber Tuhan, sumber segala ketulusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamaah dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Melakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur selalu kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Biskop kami Vincenzius serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan dapat akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama-sama Prabu Maria Muda, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantarannya bersama Dia dan dalamnya, bagi mula Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk-Nya dalam kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa.
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan balas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ditinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan mendosakan, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai yang satu sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Damai Tuhan bersama dan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang hendak berjamaah anak domba.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena dalam hidup di dunia ini kami selalu dikuatkan oleh perjamuan Putra. Semoga kami layak dan turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kepada teman